Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bravo Jaka Buana, NIM 23040110110218 dari kelas IF 301. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas puas pendidikan agama Islam dengan judul Dimensi Sains dan Teknologi dalam Agama Islam dari perspektif Al-Quran dan kontribusi Al-Khawarizmi. Presentasi ini untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam semester 4 program informatika dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana Islam memandang kemajuan sains dan teknologi. Ini adalah outline pembahasan yang akan saya bawakan. Pertama, pendahuluan dan latar belakang masalah. Kedua, konsep ilmu, sains, dan teknologi dalam Islam. Ketiga, dimensi sains dalam Al-Quran. Keempat, sosok Al-Khawarizmi beserta kontribusinya. Kelima, relevansi kontemporer dan refleksi kita sebagai generasi muda. Keenam, tantangan dan harapan masa depan. Di bagian akhir akan ada kesimpulan singkat dan penutup. Di era modern, perkembangan sains dan teknologi berlangsung sangat cepat, menyentuh hampir semua aspek kehidupan. Di antaranya kesehatan, pendidikan, komunikasi, ekonomi, dan dunia kerja. Kemajuan ini memberikan banyak kemudahan, tetapi juga melahirkan persoalan etis baru seperti kerusakan lingkungan, dehumanisasi, penyalahgunaan data, dan gaya hidup yang semakin materialistik. Sebagai Muslim, kita perlu mempertanyakan apakah sains dan teknologi itu netral atau seharusnya diarahkan oleh nilai-nilai agama. Pertanyaan kritis inilah yang menjadi latar belakang pemilihan topik presentasi ini. Islam memandang ilmu sebagai bukan ancaman, tapi sebagai anugerah dan kebutuhan. Ilmu adalah sarana untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah yang tersebar di alam, yang disebut ayat-ayat kauniyah. Ilmu juga bagian integral dari nilai-nilai keislaman, bukan sesuatu yang terpisah dari agama. Ia merupakan amanah yang harus digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan. Karena itu, dalam Islam, ilmu menjadi wadah integrasi antara nilai spiritual dan intelektual. Semakin bertambahnya ilmu seseorang, seharusnya semakin kokoh pula iman dan akhlaknya. Dari latar belakang tadi, ada beberapa rumusan masalah yang ingin saya jawab. Pertama, bagaimana pengertian ilmu, sains, dan teknologi dalam perspektif Islam? Kedua, bagaimana Al-Quran memandang dan mendorong pengembangan sains dan teknologi? Ketiga, bagaimana sosok dan kontribusi Al-Khawarizmi dalam perkembangan sains, khususnya matematika dan komputasi? Keempat, apa relevansi nilai-nilai Islam terhadap pemanfaatan sains dan teknologi di era modern? Tujuan akhirnya adalah menunjukkan bahwa ilmu, sains, dan teknologi bisa menjadi sarana ibadah jika diletakkan di atas landasan tauhid dan akhlak. Secara bahasa, ilmu berarti pengetahuan atau pemahaman. Secara istilah, ilmu adalah pengetahuan yang tersusun sistematis, diperoleh melalui metode yang teruji, dan bisa diuji kebenarannya. Dalam Islam, ilmu mencakup ilmu nakli dan ilmu akli. Ilmu nakli bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Ilmu akli bersumber dari akal, observasi, dan eksperimen. Keduanya valid dan saling melengkapi dalam membangun peradaban. Sains sendiri adalah himpunan pengetahuan tentang alam yang diperoleh melalui observasi, pengukuran yang objektif, dan analisis kritis oleh komunitas ilmuwan. Jadi sains adalah proses terus-menerus untuk memahami gejala alam. Teknologi dapat didefinisikan sebagai penerapan praktis dari sains dalam bentuk alat, metode, proses, dan sistem untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Secara sederhana, sains menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana fenomena terjadi. Sedangkan teknologi menjawab bagaimana pemanfaatan pengetahuan ini secara praktis.
Meski berbeda fokus, sains dan teknologi saling terkait dan saling menguatkan. Hampir semua teknologi modern lahir dari penemuan sains dan perkembangan teknologi kemudian mendorong lahirnya penemuan ilmiah baru. Islam memberikan kedudukan yang sangat tinggi kepada ilmu. Hal ini terlihat dari eh, jelas dari wahyu pertama yang turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang dimulai dengan perintah Iqra, yaitu bacalah. Eh, Ayat itu memerintahkan manusia membaca dengan menyebut nama Allah, mengingatkan bahwa aktivitas intelektual harus disertai kesadaran tauhid. Allah juga disebut sebagai zat yang mengajar dengan pena, menandakan pentingnya literasi, penulisan, dan dokumentasi ilmu. Dari sini, kita bisa melihat bahwa budaya membaca, menulis, dan belajar adalah fondasi peradaban Islam. Selain ayat Al-Quran, banyak hadis yang menegaskan keutamaan menuntut ilmu. Salah satunya adalah hadis riwayat Tirmizi dari Abu Darda yang menyebutkan bahwa siapa saja yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu tidak sekedar aktivitas duniawi, tetapi termasuk ibadah yang tinggi nilainya. Artinya ketika kita belajar di kampus, membaca buku, atau melakukan penelitian dengan niat yang benar, semua itu bisa menjadi bagian dari jalan menuju ridho Allah. Dalam tradisi Islam klasik, tidak ada dikotomi tajam antara ilmu agama dan ilmu umum seperti yang sering kita rasakan sekarang. Banyak utama yang sekaligus pakar di berbagai bidang, misalnya fikih dan kedokteran, atau tafsir dan astronomi. Al-Quran berkali-kali memerintahkan kita untuk berpikir, merenung, dan mengamati alam. Ini menandakan bahwa penggunaan akal dan pengembangan sains justru bagian dari pengalaman wahyu, bukan lawan dari wahyu. Ilmu nakli memberi petunjuk dan nilai, sedangkan ilmu akli memberi alat analisis dan solusi teknis. Keduanya saling melengkapi untuk meraih kebenaran dan kemaslahatan. Wahyu pertama dalam surat Al-Alaq mengandung beberapa pesan penting. Perintah Iqra bukan hanya membaca tulisan, tetapi mencakup membaca alam, fenomena sosial, dan diri sendiri. Ini adalah ajakan untuk menjadi umat yang literat dan kritis. Frasa dengan menyebut nama Tuhanmu menegaskan bahwa proses belajar harus berlandaskan kesadaran akan kehadiran Allah. Penyebutan proses penciptaan manusia dari simbol darah, sejalan dengan penemuan biologi modern, dan menyebut Allah mengajar dengan pena menunjukkan pentingnya pengalihan ilmu dari generasi ke generasi. Akhir ayat yang berbunyi mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya, menjadi dasar bagi semangat penelitian dan inovasi. Al-Quran banyak memuat ayat-ayat alam yang mengajak kita melakukan observasi ilmiah. Dalam surat Ar-Rum, misalnya disebutkan bahwa penciptaan langit dan bumi serta perbedaan bahasa dan warna kulit adalah tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Surat Al-Anbiya menyebut tentang langit dan bumi yang dahulu menyatu kemudian dipisahkan, dan tentang peredaran matahari dan bulan pada orbitnya masing-masing. Surat Al-Ghaziyah mengajak manusia memperhatikan unta, langit, gunung, dan bumi. Semua ayat ini mendorong kita mengamati fenomena alam secara serius, yang sejalan dengan semangat sains. Dari ayat-ayat tadi, kita bisa melihat prinsip-prinsip metodologi ilmiah dalam Al-Quran. Pertama, observasi atau an-nazar. Kita diminta memperhatikan fenomena alam secara langsung dan sistematis. Kedua, analisis kritis atau at-tadabbur. Kita diminta merenungkan dan memikirkan apa yang kita lihat, tidak sekadar menerima begitu saja. Tiga, komunikasi pengetahuan. Simbol pena menunjukkan perlunya mencatat dan menyebarkan ilmu. Keempat, kesadaran bahwa pengetahuan berkembang. Allah mengajarkan manusia apa yang sebelumnya tidak diketahui. Artinya, selalu ada ruang untuk penemuan baru. Kelima, etika penelitian. Kegiatan ilmiah harus dilandasi dengan niat baik yang tidak semata mengajar keuntungan pribadi. Dalam Islam, penggunaan sains dan teknologi sangat terkait dengan etika. Niat yang baik menjadi syariat utama,
penelitian dan inovasi seharusnya diniatkan untuk mencari ridho Allah dan membawa manfaat. Integritas ilmiah harus dijaga, tidak boleh memalsukan data, menjiplak karya orang lain, atau menipu masyarakat. Ada tanggung jawab sosial untuk menggunakan ilmu demi mengatasi masalah manusia, seperti penyakit, kemiskinan, dan kebodohan, serta mencegah kerusakan lingkungan. Teknologi harus diarahkan untuk keamanan dan keselamatan, bukan untuk menzalimi atau menghancurkan. Prinsip larangan fasad dan pentingnya maslahat menjadi dasar moral bagi pengembangan sains dan teknologi. Selanjutnya saya masuk ke tokoh utama yang menjadi contoh integrasi iman dan ilmu, yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Beliau lahir sekitar tahun 780 Masehi dan wafat sekitar 850 Masehi. Berasal dari daerah Khwarezm, 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 wilayah yang sekarang termasuk Uzbekistan. Beliau hidup pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya di era Khalifah Al-Ma'mun, dan bekerja di Bait Al-Hikmah di Baghdad sebagai salah satu ilmuwan terkemuka. Al-Khawarizmi dikenal luas sebagai salah satu ilmuwan muslim terbesar dalam sejarah matematika dan komputasi. Bait Al-Hikmah adalah lembaga yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun di Baghdad. Lembaga ini berfungsi sebagai pusat penelitian, perpustakaan, sekaligus institusi pendidikan. Di sana dikumpulkan banyak manuskrip dari Yunani, Persia, India, dan berbagai wilayah lain, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para ilmuwan tidak hanya menerjemahkan, tetapi juga mengkritisi dan mengembangkan ide-ide baru. Bait Al-Hikmah menjadi pusat inovasi ilmu pengetahuan dunia pada masanya, dan Al-Khawarizmi adalah salah satu ilmuwan paling produktif di tempat ini. Kontribusi terbesar Al-Khawarizmi terdapat dalam karyanya yang berjudul Al-Jabr wa Al-Muqabalah. Dari judul inilah muncul istilah Al-Jabar. Dalam buku ini beliau meletakkan dasar-dasar aljabar sebagai disiplin mandiri, bukan sebagai sekedar bagian dari aritmatika. Beliau mengembangkan sistem notasi dan metode untuk menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat secara sistematis. Hal ini memudahkan penyelesaian masalah matematis yang kompleks, misalnya dalam perdagangan dan pembagian warisan. Karya ini kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi referensi utama pengajaran matematika di Eropa selama berabad-abad. Selain aljabar, Al-Khawarizmi juga dikenal melalui konsep algoritma. Istilah algoritma merupakan bentuk Latin dari nama beliau. Algoritma adalah serangkaian langkah yang jelas dan teratur untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan perhitungan. Konsep ini menjadi fondasi bagi komputer dan pemrograman modern. Logika matematika, teori komputasi, hingga kecerdasan buatan dan mesin learning. Dengan kata lain, hampir semua teknologi digital yang kita gunakan saat ini berdiri di atas ide-ide yang pernah dikembangkan oleh Al-Khawarizmi berabad-abad yang lalu. Di bidang astronomi, Al-Khawarizmi menyusun tabel astronomi atau Zij yang memuat posisi bintang-bintang, planet, dan gerakan benda-benda langit. Tabel ini memiliki aplikasi praktis yang penting, yang digunakan untuk menentukan arah kiblat, menghitung waktu-waktu sholat di berbagai lokasi, menyusun kalender yang akurat, dan membantu navigasi para pelayar. Ini menunjukkan bahwa penelitian astronomi yang beliau lakukan bukan sekadar teori, tapi langsung bermanfaat bagi kehidupan dan ibadah umat Islam. Al-Khawarizmi juga menulis karya penting di bidang geografi berjudul Kitab Surat Al-Ard atau buku deskripsi bumi. Dalam karya ini beliau memberikan koordinat geografis untuk berbagai kota dan wilayah yang dikenal pada masanya. Pendekatan ini merupakan upaya sistematis untuk memetakan dan mengukur bumi berdasarkan observasi dan perhitungan matematis. Sekali lagi, terlihat bahwa beliau menggunakan kemampuan ilmiah untuk memahami ciptaan Allah secara lebih terukur dan terstruktur. Karya-karya Al-Khawarizmi menunjukkan integrasi yang kuat antara iman dan ilmu.
Penelitian astronominya memudahkan penentuan arah kiblat dan waktu ibadah. Aljabarnya membantu perhitungan dalam perdagangan dan pembagian warisan. Sedangkan karya geografinya memfasilitasi perjalanan dan perdagangan yang bermanfaat. Motivasi religius dan kepentingan umat menjadi latar belakang kuat dari aktivitas ilmiahnya. Al-Khawarizmi adalah model ilmuwan muslim yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berorientasi pada ibadah dan kemaslahatan. Dari semua pembahasan, kita dapat merangkum paradigma Qurani tentang sains dan teknologi dalam 3 poin utama. Pertama, sains adalah sarana pengenalan kepada Allah. Dengan memahami hukum-hukum alam, kita sedang membaca ayat-ayat kauniyah yang menjadi bukti keagungan pencipta. Kedua, sains tidak netral nilai. Dalam Islam, aktivitas ilmiah syarat dengan nilai moral dan spiritual. Niat proses, proses dan hasilnya harus tunduk pada syariat. Ketiga, wahyu dan akal adalah dua sumber pengetahuan yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Keduanya diperlukan untuk meraih kebenaran secara utuh. Jika kita bandingkan dengan masa keemasan Islam, kondisi umat Islam kontemporer cukup memprihatinkan. Banyak negara muslim tertinggal dalam bidang sains dan teknologi. Kontribusi ilmuwan muslim dalam publikasi internasional dan paten teknologi masih relatif rendah. Pemisahan antara pendidikan agama dan pendidikan sains masih sering terjadi, sehingga sulit membentuk cara pandang yang integratif. Di sisi lain, masih ada kompleks inferioritas terhadap Barat dalam hal sains. Padahal warisan ilmiah Islam sendiri sangat gemilang dan seharusnya menjadi sumber motivasi. Di tengah kondisi ini, kita boleh hanya bernostalgia dengan kejayaan masa lalu. Sains dan teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Transportasi, komunikasi, dunia kerja, bahkan ibadah. Sebagai muslim, kita ditantang untuk tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga memahami prinsip ilmiahnya. Bidang yang sangat dekat dengan kita adalah teknologi informasi. Bidang ini secara historis terkait dengan konsep algoritma yang dirintis oleh Al-Khawarizmi. Dalam dunia TI, ada beberapa isu etis penting. Pertama, kejujuran data. Kita harus menjaga integritas dalam mengumpulkan dan mengolah data, tidak memanipulasi atau menyalahgunakannya. Kedua, perlindungan privasi. Data pribadi pengguna adalah amanah yang harus dijaga karena menyangkut kehormatan manusia. Ketiga, pencegahan penyalahgunaan teknologi. Sistem yang kita buat seharusnya tidak dimanfaatkan untuk konten haram atau aktivitas merusak. Keempat, tanggung jawab sosial. Teknologi yang kita kembangkan idealnya memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dari sini kita bisa merumuskan model ilmuwan muslim kontemporer yang ideal. Ia kompeten secara ilmiah, menguasai bidangnya dengan metodologi yang kuat dan terus mengikuti perkembangan terbaru. Ia beriman dan berakhlak, tidak melepaskan identitas muslim dalam setiap keputusan profesional. Ia memiliki wawasan etis, selalu mempertimbangkan dampak moral dan sosial dari penelitian atau produk teknologi yang dihasilkannya. Ia berdedikasi untuk umat, menggunakan ilmunya untuk mengatasi permasalahan masyarakat. Dan ia terbuka terhadap pengetahuan baru, siap merevisi pandangan jika ada bukti ilmiah yang lebih kuat. Namun untuk melahirkan ilmuwan seperti itu, ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi. Ada ketertinggalan struktural, seperti keterbatasan laboratorium, fasilitas riset, dan sumber daya manusia yang terlatih. Ada krisis kurikulum, pemisahan yang tajam antara pelajaran agama dan pelajaran sains di banyak lembaga pendidikan. Ada kompleks inferioritas, pandangan bahwa sains modern adalah monopoli barat sehingga muncul rasa minder. Selain itu, investasi dalam riset masih rendah dan apresiasi sosial terhadap prestasi ilmiah sering kurang. Hal-hal ini membuat minat generasi muda untuk menekuni riset ilmiah belum optimal. Meskipun banyak tantangan, harapan untuk masa depan tetap besar. Semakin banyak pendidik yang institusi
yang menyadari pentingnya integrasi agama dan sains dan mulai mengembangkan kurikulum yang lebih holistik. Revolusi digital membuka kesempatan kolaborasi lintas negara dan memudahkan akses terhadap ilmu pengetahuan. Jumlah publikasi ilmuwan Muslim juga terus berkembang, dan berbagai program beasiswa, kompetisi riset, serta forum diskusi ilmiah bermunculan. Semua ini menunjukkan bahwa umat Islam memiliki potensi besar untuk bangkit kembali di bidang sains dan teknologi, jika disertai visi dan kerja keras bersama. Sebagai generasi muda Muslim, ada beberapa pesan yang perlu kita pegang. Pertama, sadari bahwa ilmu adalah amanah. Setiap pengetahuan yang kita miliki harus digunakan untuk kebaikan. Kedua, jangan memisahkan iman dan ilmu. Jadikan keduanya berjalan beriringan dalam proses belajar dan berkarir. Ketiga, jadilah ilmuwan yang bertanggung jawab, yang mempertimbangkan implikasi moral dan sosial dari penelitian yang dikerjakan. Keempat, belajar dari sejarah. Tokoh seperti Al-Khwarizmi menunjukkan bahwa integritas sempurna antara iman dan ilmu itu mungkin dan menghasilkan karya besar. Kelima, ambil peran untuk umat. Gunakan keahlian kita untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Islam sejak awal menempatkan ilmu, sains, dan teknologi pada posisi yang sangat mulia. Al-Quran tidak hanya mendorong umatnya untuk membaca dan berpikir, tapi juga memberikan prinsip-prinsip etis agar ilmu tidak disalahgunakan. Sejarah menunjukkan melalui sosok seperti Al-Khwarizmi bahwa integritas iman dan ilmu bisa melahirkan inovasi yang sangat revolusioner, seperti aljabar dan algoritma. Tidak ada pertentangan antara iman yang kuat dan pencapaian ilmiah yang lebih tinggi. Keduanya justru harus berjalan bersama. Tugas generasi Muslim kontemporer adalah mengejar ketertinggalan di bidang sains dan teknologi sambil memegang teguh nilai-nilai keislaman. Mari kita renungkan doa dalam surat Taha ayat 114. Robbi zini ilma, yang artinya ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Doa ini mengingatkan kita bahwa ilmu adalah karunia yang harus terus kita minta dan kita jaga. Semoga Allah memberkati setiap usaha kita dalam menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri, umat, dan kemanusiaan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.